kalau kira-kira saya jadi gubernur, apakah bisa memberikan manfaat untuk kemajuan Lampung yang kita cita-citakan ini? Karena saya punya pengalaman soal nilai di Tulungagung Barat, kenapa kita disebut Lampung selalu gitu-gitu? Bukankah ini yang harus menjadi pondasi awal? Tadi bicara soal Tulang Bawang Barat ini, Pak Umar. Tulang Bawang Barat, Pak Umar di sana sudah pernah jadi ketua DPRD, sudah pernah jadi bupati, bahkan dia pertama melanjutkan, kemudian periode kedua terpilih dengan kalau kota kosong, ya bisa diaklamasi. Iya. 97,76. 97 itu luar biasa ya. Nah ini kemudian Pak Umar mau nyalon lagi jadi gubernur. Nah, apalagi yang dicari sama Pak Umar? Kan sudah pernah legislatif, sudah pernah bupati, sudah pernah. Nah, ini kenapa lagi pengen nyalon gubernur? Saya itu selalu berpikir kalau kita ini bisa memberikan manfaat, ya kenapa enggak? Nah, saya sudah melalui proses-proses perenungan. Kalau kira-kira saya jadi gubernur, apakah bisa memberikan manfaat untuk kemajuan Lampung yang kita cita-citakan ini? Jadi sama berangkatnya, ada hal yang secara fundamental yang harus kita gerakkan lebih awal untuk mendongkrak kemajuan. Karena saya punya pengalaman soal nilai di Tulungagung Barat, saya terus menggali kenapa kita ini disebut Lampung. Kenapa ya selalu ada pertanyaan kritis yang seperti itu. Kapan kita ini disebut Lampung? Kenapa kita disebut Lampung? Selalu gitu-gitu. Bukankah ini yang harus menjadi pondasi awal? Ya karena kebetulan provinsi ini disebut Lampung. Tadinya tempat yang kita sebut sebagai provinsi Lampung hari ini, orangnya kan dari ribuan tahun yang lalu sudah ada migrasi katanya. Ada Cina datang, ada Banten datang, ada Bugis datang, ada Palembang datang. Terus orang-orang yang datang ini menyebut dirinya siapa? Menyebut dirinya orang Manggala, menyebut dirinya orang Sungkai, menyebut dirinya orang Waikanan. Walaupun di wilayah itu sudah ada yang duluan di tempat ini. Batak datang, semua datang, menyebut Pubian lah, pesisir segala macam kan. Ada yang datang dari Padang juga datang. Kemudian setelah di sini mereka menyebut tempat orang sebagai orang-orang yang ada di tempat itu, sebagai orang Liwakah, sebagai orang Kerui, seorang orang Pulau Pisang. Nah, terus pada fase tertentu orang ini bersepakat menyebut dirinya Lampung. Coba sekarang nih Bang, ini mungkin pertanyaan kritis juga. Yang mana yang disebut bahasa Lampung? Bukankah yang disebut bahasa Lampung itu hari ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Manggala, oleh orang Apung, oleh orang Sungkai, oleh orang Waikanan, oleh orang pesisir, oleh orang Pubian. Semua cara ngomong orang-orang ini, inilah yang disebut sebagai bahasa Lampung. Karena beda. Jadi saya nanya lagi, berarti siapa sih sebenarnya yang disebut Lampung itu? Saya banyak baca literasi, adalah orang yang memegang teguh prinsip itu. Pesegiri, Nemuinimah, Nenganyapur, Bejulur Badak, dan Sakai Sabaya. Nggak ada disebutnya orang Jawa yang sudah di sini. Jadi kalau kita memegang teguh prinsip ini, itulah berarti Lampung itu bukan hanya sebagai suku, bukan hanya sebagai tempat, tapi Lampung itu juga spirit. Makanya kalau ditanya apa? Lampung sebagai visi, Lampung sebagai spirit. Dan inilah jalan kita pulang ke masa depan. Karena nilai-nilai yang dibawa ini juga bersifat universal. Saya tidak sedang ngomong Lampung dalam konteks kesukuan ya. Jadi gini Pak Umar, ya takutnya orang juga salah menangkap gitu ya kan. Artinya kita bicara tentang Lampung ini kan provinsi yang Indonesia ini karena majemuk, semua suku ada di sini kan gitu ya kan. Pak Umar tadi bicara tentang nilai gitu ya kan. Nah kemudian tentu kan orang ingin bertanya, Pak Umar punya mimpi apa sih nyalon gubernur, pengen bawa apa untuk Lampung gitu ya kan.
karena mereka tentu berharap kan kalau dari segi fisik contohnya pengen ya infrastrukturnya lebih bagus, pendidikannya lebih murah gitu ya kan, kesehatan terjangkau. Artinya pemikiran orang umum kan seperti itu gitu. Nah, Pak Umar sendiri punya mimpi apa ini tentang bagaimana Lampung ke depan gitu? Hal fundamentalnya dulu, kita pengen ada kesadaran kita ini punya ini loh, sehingga program kegiatan kita itu didasarkan pada ini. Sebagai contoh misalnya, falsafahnya nemuin nyimah. Kita ngomong pariwisata. Kalau masyarakat Lampung tidak nemuin nyimah, nggak usah nemuin wisata. Yang nemuin nyimah itu yang menghormati tamu, mengagungkan tamu, melayani dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya ini, bagaimana kita mau mengembangkan sektor pariwisata? Tinggal dalam bahasa kekinian ini yang kita kemas. Tapi orang itu mesti tahu nih sifat dasarnya ini. Iya. Ramah ini kan bukan hanya milik orang Jogja aja, mestinya menjadi milik kita semua. Ramah itu sudah secara umum. Secara umum, orang Batak mesti ramah, orang Lampung juga mesti ramah. Maksud saya Lampung sebagai spirit loh, jangan Lampung sebagai darah. Oke. Sebagai spirit. Nah, misalnya lagi PIL Pesinggiri, satunya hati, pikiran dan perbuatan. Bukankah kita juga pengen pemerintahan yang punya integritas, ada kejujuran, ada macam-macam. Nanti ini yang kita terjemahkan. Kalau secara prinsip kan hanya ruang dan orang sih wilayah kita itu. Bagaimana ruang yang mau kita ciptakan, bagaimana orang mau kita ciptakan. Kita harus punya model. Jadi untuk menumbuhkan nilai ini, model pendidikan kita harus pendidikan yang berkarakter. Karakternya seperti apa? Ya, nilai-nilai ini. Dan ini menyentuh semua. Coba bayangkan Amerika, ini kan banyak migran-migran dari Inggris. Begitu mereka di Amerika, mereka menjadi negara adikuasa. Kenapa? Karena mereka ada mimpi Amerika, American Dream. Itu yang mereka bangun. Mereka ada kehidupan, ada kesepakatan bersama tentang masa depan yang mereka ingin cita-cita. Nah, kita pengen juga yang di tempat ini seperti itu, mimpi bersama itu seperti apa? Distribusinya kira-kira lewat mana, Pak Umar? Ya ini kan untuk menanamkan nilai tadi. Pendidikan. Kalau nilai-nilai ini ya baik formal maupun non formal. Pembiasaan apa saja yang harus kita lakukan di sekolah. Ya banyak hal ya, tapi nanti ini mungkin diskusinya mendalam karena soal tata kehidupan ini tidak mungkin selesai dalam 5 tahun. Ini pasti mimpi panjang yang mesti kita. Tapi dasar-dasar tertentu inilah yang akan mengundang orang karena ada perjuangan untuk nilai ini. Itu satu. Kemudian kalau bicara ruang, ya kita nggak pengen lah pemerintah provinsi ini jadi kabupaten ke-16. Jadi merencanakan sendiri, punya mimpi sendiri. Ya mimpi kita itu ya Lampung. Lampung itu ada siapa aja? Ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, ada pusat. Nah, kolaborasi semua inilah yang bisa tinggal. Nah, karakter dasar kita sebagai Lampung ini yang harus begitu. Ya kalau tugas sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat jelas diatur undang-undang. Tapi sebagai pemimpin kita juga harus merencanakan juga tentang tata kehidupan ini. Kalau kata orang Bali itu ada bersamanya untuk ada kesepakatan bersama yang mesti kita lahirkan. Bagaimana sih konsep orang Lampung ini menghormati alam? Bagaimana sih konsep orang Lampung ini saling menghormati, saling menghargai? Saya biasa kalau diskusi dengan orang tentang kultur, kebanyakan itu orang sastra. Padahal Pak Umar ini kan nggak ada belajar sastra gitu ya? Biasa. Jadi gini, kalau ini kan ada yang non formal. Saya bilang tadi sejak kecil saya itu sudah sering mendengar. Entah dia bersifat mitologi, dongeng dan lain sebagainya kan. Contoh, ada satu tempat yang kami sebut dengan Las Sengok sekarang. Saya sering mendengar Las Sengok. Las itu hutan, Sengok itu angker. Setelah saya dalam konteks kekinian, Las itu hutan, Sengok itu angker kan. Ini kan cara-cara orang kita terdahulu untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana merawat pohon, merawat sumber-sumber air, hubungan manusia yang saling menghormati, menghargai itu, konsep itu ada di Las Sengok.
Nah, secara fisik kita buat kan. Iya, sebenarnya konsep-konsep orang tua dulu sudah bagus sebenarnya, tinggal bagaimana kita melembagakan gitu ya. Karena bisa jadi masa lalu itu masa depan kita. Iya. Bisa percaya kan, masa lalu yang jauh itu juga bisa menjadi masa depan. Iya. Nah, melanjutkan yang disampaikan Pak Umar tadi, ini kayaknya sejalan dengan tagline-nya Pak Umar ini. Kembali pulang ke masa depan. Kalau yang kita tahu kan namanya pulang itu udah pernah berangkat lalu dia kembali. Nah, ini pulang ke masa depan maksudnya seperti apa, Pak? Jadi tempat yang kita cita-citakan itu yang kita kembalikan. Jadi kan ada hal nih dalam konteks kebudayaan peradaban, ada hal-hal yang sekarang ini ada nggak yang nggak layak kita bawa pulang itu. Kalau dia nggak layak lagi kita bawa ke masa depan, ya kita tinggalin nih. Nah, upaya-upaya untuk menumbuhkan nilai, nah ini yang kami sebut dengan perjalanan pulang ke masa depan itu. Ya, tapi mungkin bahasa ini sulit. Nanti kita akan secara ruang seperti apa. Kita ngomong kota baru harus seperti apa. Saya sepakat kita bukan hanya kota baru yang oleh Pak Sahrudin yang diniatkan untuk menjadi ruang. Oke, sebelum kita masuk ke kota baru Pak Umar, saya pengen tanya dengan Pak Umar, mungkin masyarakat Lampung juga pengen tahu Pak Umar seberapa baik mengenal Lampung ini 15 kabupaten kota. Saya tuh hampir semua tempat, tapi makanya saya sekarang ini sedang belanja informasi, belanja masalah yang akan menjadi modal kita jualan untuk menjual ide, menjual gagasan. Saya contoh di Lampung Timur, saya tuh kaget. Ada daerah di Giri Mulyo yang pernah didatangi gubernur macam-macam semua orang. Tapi saya konteksnya ngelihatnya beda. Itu ada bekas letusan Gunung Purba. Mungkin ledakan itu yang luar biasa, dan sekarang ada hamparan batu ribuan hektar. Dan itu jenis itu hanya ada di tempat kita, di mana gitu, gak banyak di muka bumi. Kenapa kita gak pernah membangun narasi ini? Kalau kita mau ngomong wisata, kalau kita mau ngomong apapun. Dan sekarang itu di tempat itu ditanemin banyak alpukat. Ini kan potensi yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita punya itu, kan bisa jadi jalan di dalam kawasan kita hanya menggunakan batu itu yang kita susun rapi, kita tata bentuk-bentuk apa yang kita bangun dari material itu, kawasan itu juga akan bagus. Kita punya Waikambas, kita punya Pugung Raharjo. Saya juga lagi kita punya masa lalu yang juga cukup tinggi juga. Kita punya Gunung Krakatau yang mungkin kalau menurut saya nggak ada gunung yang sepopuler Krakatau. Karena orang-orang Eropa mengenal juga Krakatoa itu ya. Jadi bicara potensi Pak Umar, ya memang Lampung ini kan masyarakat luas juga tahu kalau Lampung ini kaya potensi alam gitu. Termasuk laut kita juga indah gitu ya kan. Tapi problemnya kan ya termasuk yang belum lama ini viral, ada faktor-faktor yang kurang mendukung seperti infrastruktur jalan gitu. Nah, kemudian dari pemerintah yang disampaikan itu alasannya karena keterbatasan anggaran. Kalau menurut Pak Umar, kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini sehingga infrastruktur kita itu bisa bagus menjadi ya lokomotif penggerak ekonomi di berbagai sektor gitu. Betul. Jadi gini loh Bang Ota, kalau bicara infrastruktur kita jangan hanya ngelihat APBD yang kita lakukan di tahun itu. Kita ini sudah berapa puluh tahun jadi provinsi. Kenapa infrastruktur kita gitu-gitu aja, sementara orang dengan APBD yang sama di tempat lain punya jalan yang bagus? Ini pasti ada sesuatu yang salah di tempat kita. Ataukah budaya kita melihat pekerjaan itu, kan selama ini gini, saya selalu mengkritisi gini, kan sebenarnya jalan-jalan yang rusak itu hanya di titik-titik tertentu kan, hanya di tempat-tempat tertentu. Kebiasaan kita itu, tahun ini rusak di alamatnya ini, tahun depan itu rusaknya alamatnya itu lagi, 3 tahun lagi alamatnya itu lagi, 5 tahun lagi alamat titik rusak yang parahnya itu di situ. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita itu hanya melihat administrasinya.
nggak pernah melihat secara serius akar masalahnya. Pak Umar yakin bisa menyelesaikan? Bisa. Iya. Kalau 5 tahun ya kita mesti berhitung kan. Tapi kalau misalnya ya kerja Gubernur A ngebagusin 50 km, dia bagus, terus waktu ada Gubernur B ngerjain lagi, ngelanjutin ini, yang ini belum rusak, ini kemungkinan selesai. Tapi masalah kita itu kan berkutat di masalah yang sama. Kan orang sering nyalahin, oh ini nggak nyelesain. Saya nggak inilah, nggak mau kritik ini pekerjaan seorang, tapi ini kerja yang cukup panjang, mestinya yang harus dikerjakan. Kalau saya selama 5 tahun saya berkomitmen menyelesaikan jalan di Lampung 999 km dengan cara dari mana, ini yang kita anuin kan selesai. Pak Umar punya solusi ya. Iya, tapi kalau di masa jabatan saya 999 itu hancur lagi, ya orang itu lagi kita ketemu masalah yang sama lagi. Berarti kita harus memberi kualitas yang bagus juga, seberapapun dapatnya. Jangan karena pengen nyenengin ini ya kerjain, oh yang penting mulus 3 bulan kemudian lagi hancur. Nah ini kan harus selektif juga terhadap perdebatan. Semua kontraktor itu kita nggak lagi ngomong soal hanya sekedar ansih ngomong soal administrasi, tetapi kita mesti bicara tentang kualitas, tentang luasan panjang jalan di Provinsi Lampung dengan kekuatan APBD. Kalau tidak salah APBD kita itu sekitar 8 triliun lah gitu. Iya, tapi ya mungkin ya sejak zaman Pak Rido aja ya pernah hampir 1 triliun lah gitu. Tapi untuk 1 tahun APBD, tapi mungkin sekarang mungkin nggak lagi bisa segitu. Tinggal kita itu aja sumber-sumber lain seperti apa. Ya adalah caranya. Ini yang penting lancar dulu, tapi ini yang bersifat mantap harus. Jangan nanti setelah kita ngerjain ini, tahun depannya kita ketemu masalah di wilayah yang ini lagi. Nggak ada progres kita.